Penonton lama channel ini pasti sudah sadar kalau akhir-akhir ini aku lebih sering upload video yang lebih terkonsep seperti ini di YouTube Kisah di Kebunku. Apa sih alasannya? Apakah aku tiba-tiba punya masalah terus bikin video seperti ini untuk melarikan diri dari masalah? Yuk tonton video ini sampai habis karena aku akan kasih alasan mengapa aku memutuskan untuk merubah konsep video di channel ini. Sekarang ini aku lebih sering mengupload video dengan konsep voiceover seperti ini daripada vlog keseharian seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kenapa sih aku merubah konsep videonya tiba-tiba sekali? Bukannya bikin video seperti ini itu lebih makan banyak waktu ya? Iya benar, bikin video seperti ini itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dimulai dari mikirin idenya, nulis naskahnya, rekam footage videonya, editingnya, dan lain-lain sebagainya. Semua itu terkadang malah bikin aku agak sedikit stres karena malah nambah beban pikiran lagi. Terus kenapa malah dilanjutin? Bukannya dulu ingin berkebun itu karena hobi ya? Benar, tapi itu dulu sih. Kalau sekarang berkebun itu merupakan kewajiban bagiku dan bukan lagi hanya sekedar hobi. Sebelum aku bikin video seperti ini, sebenarnya aku itu sudah lumayan jenuh berkebun. Alasannya itu sudah aku bikin di video sebelumnya dan kalian juga bisa tonton melalui link di atas ini dan juga di kolom deskripsi. Karena sudah jenuh, jadi aku mikirnya mending jangan setengah-setengah. Kalau sudah jenuh berkebun tapi masih menjadi kewajiban, mending aku naikkan lagi levelnya. Selain dari itu, masih ada beberapa alasan lagi sih mengapa aku merubah konsep videonya. Dari jumlah view per video yang meningkat membuat aku sadar, sepertinya video seperti ini lebih menarik untuk ditonton daripada vlog keseharianku di kebun. Untuk vlog keseharianku di kebun yang aku berikan nama Kisah di Kebunku series, jumlah view-nya itu jarang sekali menyentuh angka 100 akhir-akhir ini. Namun di saat aku coba untuk mengupload video dengan konsep seperti ini sebelumnya yang aku berikan judul Aku Sudah Jenuh Berkebun, videonya malah lebih dari 1000. Apakah kalian emang senang melihat video tentang keluhan? Atau emang dari konsep videonya yang memakai voiceover? Jujur, aku masih belum bisa memastikannya pada saat itu. Setelah aku pikir-pikir lagi, aku pun memutuskan untuk melanjutkan konsep video seperti ini dan ternyata lumayan terbukti dari views-nya yang lebih banyak daripada series Kisah di Kebunku. Aku tahu jumlahnya nggak sebanyak video dari channel-channel sebelah, walau begitu dengan naiknya jumlah view ini membuatku mendapatkan motivasi baru untuk terus membuat video seperti ini. Kedepan aku akan terus berusaha untuk memberikan tontonan yang setidaknya bisa memberikan kalian sedikit informasi terkait kegiatan berkebun dan sebagainya, yang pasti ada sangkut pautnya dengan berkebun. Karena channel ini dari awal emang udah dibikin untuk berkebun, jadi aku nggak mau terlalu melenceng pembahasannya dari tema channel ini sendiri. Seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwa membuat video seperti ini itu pastinya lebih berat daripada video vlog keseharian biasa. Dimulai dari mikirin idenya, nulis naskahnya, rekam footage videonya, editingnya, dan lain-lain sebagainya. Namun kegiatan baru ini malah memberikan tantangan baru untuk diriku. Aku harus belajar cara menulis naskah, mengedit video yang lebih baik lagi, dan masih banyak lagi yang membuat kegiatan berkebunku itu tidak berulang begitu-begitu saja. Jadi aku punya tujuan lain di saat berkebun. Tujuan ini memberikan tantangan lebih untuk diriku. Walau sudah jenuh berkebun, dengan adanya tujuan baru ini aku jadi punya motivasi lain untuk mulai giat untuk berkebun lagi. Andaikan tidak ada hal-hal baru yang bisa aku pelajari, maka rasa jenuhku pastinya membuatku lebih memilih untuk berhenti berkebun. Aku itu selalu menanamkan satu pemikiran bahwa untuk menghilangkan rasa bosan, maka aku harus keluar dari zona nyaman dan harus terus berkembang. Untuk bisa keluar dari zona nyaman, salah satunya adalah dengan menanam tanaman-tanaman baru. Sedangkan untuk bisa terus berkembang, maka aku harus terus mempelajari hal-hal baru setiap harinya. Itulah yang selalu aku tanamkan pikiranku. Walau aku hanya berkembang 1% setiap harinya, tapi itulah yang membuat hidupku jadi punya tantangan untuk bisa terus berjalan seperti keinginanku. Life with no regrets. Untuk membuat video seperti ini itu pastinya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Untuk bisa menyelesaikan satu videonya saja membutuhkan waktu minimal 3-9 jam tergantung dari durasinya itu sendiri. Karena lamanya pembuatan video ini, maka aku membuatnya dengan cara dicicil. Setiap harinya aku luangkan waktu setidaknya 2-3 jam untuk mengerjakan videonya. Jika hari ini tidak selesai, maka aku sambung lagi esok hari. Hal ini selalu aku lakukan setiap hari. Karena melakukannya setiap hari, maka secara tidak langsung aku belajar untuk bisa produktif. Dulu, aku selalu memanjakan diriku dengan cara tidak melakukan hal yang produktif seperti scrolling media sosial, menonton YouTube berjam-jam, bermain Mobile Legends tanpa henti, dan masih banyak lagi hal yang aku lakukan untuk membuang waktu.
Tapi sekarang aku mulai belajar untuk meninggalkan semua itu, seperti scrolling media sosial dan nonton YouTube di jam makan saja, serta hanya bermain Mobile Legends jika sedang ngumpul bareng teman saja. Selain itu, paling aku hanya memberikan cheating day di hari-hari libur saja, seperti di hari Minggu dan di saat tanggal merah. Di sana baru aku meluangkan waktu khusus untuk diriku sendiri, atau bahasa kerennya itu me time. Untuk menjadi produktif itu memang merupakan tantangan tersendiri. Namun percayalah, ketika kalian sudah mulai produktif, maka kalian akan memandang waktu kalian secara berbeda. Itu dia alasan mengapa aku masih tetap mempertahankan konsep video yang seperti ini. Alasan yang paling kuat untukku itu sebenarnya adalah belajar menjadi produktif. Jika aku berhasil menjadi produktif dan terus membuat video seperti ini, aku yakin kegiatan-kegiatan yang lain nantinya akan terbawa juga untuk menjadi produktif. Seperti yang aku katakan sebelumnya, semenjak aku mulai melakukan hal ini dan belajar untuk produktif, maka aku mulai memandang waktu secara berbeda. Kini aku mulai menghargai waktuku setiap menitnya. Walau hanya beberapa menit saja, biasanya aku akan memanfaatkan waktu tersebut untuk tetap menjadi produktif. Jika waktunya terlalu singkat untuk mengedit video, maka aku gunakan waktunya untuk memikirkan ide-ide selanjutnya yang bisa aku kerjakan di masa mendatang nanti. Sampai di sini saja video kali ini. Tapi sebelum itu tonton juga videoku sebelumnya dengan judul menanam kangkung dari sisa tangkainya hingga panen. Ini merupakan tanaman kangkung yang dulunya aku tanami dengan bonggol atau dengan sisa-sisa dari ininya, dari akar tanaman kangkungnya itu yang tidak dipakai untuk memasak, yang aku bawa dari dapur. Kemudian bagian bawahnya itu aku tanam seperti ini, di bagian bawah ini. Ini baru. Ayo follow akun TikTok Kisah di Kebunku dan juga Instagram Kisah di Kebunku Official untuk mengetahui aktivitas harianku di kebun. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan silahkan berikan dislike-nya jika kalian tidak suka, serta berikan juga masukan ke aku melalui kolom komentar di bawah. Share juga video ini jika kalian merasa bermanfaat, serta subscribe channel ini untuk bisa terus mendapatkan video update terbarunya. Kali ini aku izin untuk undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.